warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukrulillah ala nikmatillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdillah. La hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'da. Al-Qurama wal-Fudala para alim ulama, khususan kepada guru kita Habibana Abu Bakar bin Abdul Qadir bin Abdullah bin Syawbakar bin Salim, juga guru kita Habib Ahmad Ridho bin Faisal Al-Hamid. Mudah-mudahan kita doakan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Tidak lupa saudara kita Ustaz Mulyono, sekeluarga yang tansah kula muliakan, Ustaz Jamiah Sholawat Burdah ingkang tansah kita hormati. Sepindah marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada malam hari ini Allah senantiasa berikan rahmat taufiknya, diberikan kesehatan, kesempatan kita untuk duduk di majelis yang penuh barokah ini. Mudah-mudahan dicatat oleh Allah menjadi amalan sholihan maqbulan. Amin ya rabbal alamin. Salatullah wassalamuhu kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Abu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya diakhir umatnya dan mendapatkan syafaatnya dunia maupun akhirat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, untuk mengawali malam ini kita belajar bersama. Tidak berarti yang di depan ini lebih alim. Kita sama-sama belajar. Seandainya ada kesalahan dalam baca kitab Arba'in Nawawi, saya minta supaya diingatkan, karena sekali lagi tidak ada yang alim di sini. Sama-sama kita niat untuk belajar mencari ridhonya Allah, syafaatul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ila hadrati Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila hadrati Jahil Nabi al-Mursalin sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam kitab Arba'in Nawawi. Al-Imam Al-Alama Masyayikh Yahya Syarifuddin An-Nawawi. Allahumma yudi darajat jannah yudu alaina barakatin wassalam. ونفعنا بالدنيا والآخرة. سورة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man hafadha ala ummati arba'ina hadisan min amri diniha fa ba'asallahu yaumal qiyamah fi zumratil fuqaha wal ulama. Dapun Kanjeng Nabi, siapa orang yang menghafal atau menghimpun daripada 40 hadis dan menyampaikan kepada sesamanya, kepada saudara kita, menjalankan apa yang didahulukan hadis 40 ini, maka dalamnya Rasulullah, Allah akan membangunkan dia dari tempat kuburnya di yaumil qiyamah besok fi zumratil fuqaha wal ulama, yaitu dikumpulkan dengan golongan orang-orang alim, fuqaha dan ulama. Wa fi riwayatin yang lain dijelaskan
Faba'asallahu faqiyan aliman. Wa fi riwayatin Abi Darda yang dijelaskan di dalam riwayatnya Abu Darda, wa kuntu lahu yaumal qiyamah syafi'an wa syahidan. Dan kata Rasulullah, dia dibangunkan di hari yaumul qiyamah nanti dalam syafaatku syafi'an wa syahidan, dan menyaksikan aku, kata Rasulullah. Di dalam riwayat lain tentang 40 hadis ini, qila law adkhala min ayil abu jannah sita. Dan siapa orang yang mengamalkan, bahkan menghafalkan daripada 40 hadis, menyampaikan daripada saudaranya, maka dia nantinya masuk surganya Allah, memilih dari pintu mana dia mengharapkan masuk dalam surganya Allah. Ini dawuhnya Rasulullah. Dalam riwayat lain dijelaskan, kataba fi zumratil ulama wa hasyaran fi zumratil syuhada. Ia ditulis menjadikan daripada termasuk golongannya orang-orang ulama, wa hasyaran fi zumratil syuhada, dan dikumpulkan kepada orang-orang yang mati dalam keadaan syahid. Ini adalah, dan banyak lagi daripada rawi riwayat yang menjelaskan tentang orang yang menjaga daripada 40 hadis, bahkan menghafalkan daripada 40 hadis. Maka para ulama ini menciptakan, atau mu'alif daripada ulama-ulama ini merangkum di dalam beberapa kitab 40 hadis. Banyak sekali di antara beberapa kitab menjelaskan daripada 40 hadis. Di antaranya ialah kitab yang kita baca ini, yaitu kitab Arba'in Nawawi yang masyhur, yang mana kitab ini dibaca di pondok-pondok pesantren, ini dibaca daripada kitab kecil ini yang mengku daripada 40 hadis. Sudah fadilahnya daripada Arba'in Nawawi. Banyak sekali daripada penjelasan-penjelasan rawi yang tertera di dalam kitab awal. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadisul awal. Hadis yang pertama, an Amir Mukminin Abi Hafsin Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, yang diriwayatkan daripada Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mendengar daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaqulu innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Ngendikanipun Rasulullah, hadis yang awal menerangkan tentang bab niat. Innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amal ini tergantung pada niat. Innamal a'malu binniyat. Kesempurnaannya, bahkan menurut keterangan di dalam Imam Syafi'i, ketika amal tidak ada niat maka tidak sah di dalam amalnya. Maka yang menjadi standar daripada amal adalah niat. Maka yang awal daripada kita pelajari tentang beberapa ilmu, beberapa keterangan yang sangat penting adalah, pertama ialah niat kita harus kita tata, karena tergantung daripada niat kita amal ini. Kalau niatnya baik, maka dia akan mendapatkan kebaikan. Kalau niatnya tidak baik, maka dia pun tidak akan mendapatkan kebaikan. Ini tergantung daripada niat. Wa inna malikul imri'in manawa, dan angin pasti tiap-tiap awak-awakan, angin tiap-tiap insan manawa, itu perkara tergantung apa yang diniatkan. Seperti kita datang di majelis taklim seperti ini, kita niatnya apa? Kalau kita niatnya bagus, semata-mata mencari ridhonya Allah, semata-mata mencari syafaatnya Rasulullah, maka itulah yang nantinya kita dapatkan di sisi Allah.
Tetapi kalau kita niatnya untuk majelis taklim biar dikatakan kita rajin seandainya, maka itu yang kita dapatkan di sisi Allah. Maka perlunya daripada kita menata niat, ada yang tanpa niat juga sah. Ada memandikan orang mati itu tidak usah niat, itu sah. Tapi kebanyakan daripada amal kita adalah diawali dengan niat. Apabila niat kita keliru, maka kita akan mendapatkan daripada apa yang kita niatkan. Faman kana hijratu ilallah wa rasulihi fa hijratu ilallah wa rasulihi. Siapa orang yang niatnya itu hijrah kepada Allah dan Rasulnya, maka dia pun akan mendapatkan daripada Allah dan Rasulnya. Maksudnya apa? Maksudnya apabila dia niat karena semata-mata untuk mencari ridhonya Allah, mencari syafaatnya Rasulullah, maka itulah nantinya yang dia dapatkan. Maka marilah kita benar-benar menjaga daripada niat. Ketika kita salah di dalam niat, maka standarnya amal kita adalah niat tersebut. Ketika kita salah di dalam niat, maka tidak akan mendapatkan apa-apa di sisi Allah. Gara-gara niat, ada kisah sedikit, tambah sedikit. Gara-gara niat ini bisa menjadikan orang masuk surga tanpa amal. Setenggalipun kisah, ada seorang adik dan kakak. Kakaknya ini di loteng, rumahnya ini tingkat, ceritanya gitu. Rumahnya tingkat, yang di atas itu kakaknya, yang di bawah itu adiknya. Kakaknya itu rajin ibadah, tidak ada maksiat di dalamnya. Selalu dia zikir kepada Allah hari-harinya untuk ibadah. Adiknya di bawah itu selalu maksiat dengan teman-temannya, minum khamr, maksiatlah yang dijalankan sehari-harinya. Suatu saat Allah menghilangkan dalam dirinya adiknya itu. Ketika teman-temannya diajak di rumahnya itu lagi maksiat, hatinya mendapatkan hidayahnya Allah. Aku kira tiap hari maksiat, sedangkan kakak saya di atas itu ibadah. Kayak apa saya? Mendapatkan hidayah Allah, sehingga taufiknya Allah turun, dia mau naik ke atas supaya ikut taubat kepada kakaknya. Di sisi lain kakaknya di atas juga begitu. Ada setan yang masuk di kamarnya, dalam hatinya membisikkan setan itu, "Loh, kamu kok ibadah aja? Lihat itu adikmu di bawah itu rame senang-senang, kamu tidak ingin seperti itu. Kamu menjalankan ikutlah seperti adikmu itu, nanti kamu tobatnya diterima oleh Allah." Ini bisikan setan. Akhirnya terbisik dalam hatinya, kepingin juga seperti adiknya, biar nanti selesai saya tobat naik lagi kan, sudah selesai. Itu dalam hatinya seperti itu. Dan ketika adiknya itu naik ke tingkat, ke tangga, kakaknya turun dengan niat masing-masing, di dalam tangganya ini roboh, semuanya dalam keadaan mati, dalam keadaan meninggal dunia. Lah besok di akhirat adiknya ini dikumpulkan kepada orang-orang yang ahli taubat, karena niatnya sungguh-sungguh mau tobat kepada Allah tanpa amal ini. Tetapi kakaknya yang ahli ibadah tadi punya niat untuk maksiat kepada Allah, maka dikumpulkan di nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah summa na'udzubillah min. Maka dari itu, mudah-mudahan sedikit ini panjang keterangan tentang satu hadis ini. Mudah-mudahan kita ini benar-benar bisa menata daripada niat kita. Kita itu kalau paham dan memahami apa yang kita tujukan 24 jam ini, bisa menjadi ibadah kepada Allah. Mau kerja kita niat yang baik, mau apapun, bahkan mau ke WC, itu kalau kita niat benar-benar karena Allah, bisa menjadikan pahala. Bahkan sesuatu yang mubah, yang menang makan aja ini kan mubah. Wenang boleh, maka tidak boleh ya tidak apa-apa, tapi bisa menjadi ibadah ketika kita tahu ilmunya, yaitu dengan niat yang baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan sedikit manfaat barokah. Kurang lebihnya aku ngipasami. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.